Halo halo, balik lagi di segmen yang baru ini. Anjay, segmen baru gitu, udah kayak influencer besar aja. Jadi kali ini adalah oh ya, lupa nyebutin segmennya. Jadi segmen kali ini adalah random story. Nah, story kali ini atau cerita kali ini tuh ya masih lah, ini tentang temanku lagi. Dan ini adalah dia melakukan challenge yang bodoh sebenarnya. Ya tapi dia temanku ini sebagai korban sih. Ya teman-temanku sih sebenarnya ini, antara korban dan pelaku tuh sama-sama temanku. Jadi entah ya kalian tahu atau enggak, mungkin buat kalian yang masih terlalu muda, terlalu muda, padahal aku juga masih muda, masih Gen Z, tapi mungkin gak semua orang tahu kali ya. Jadi aku mau cerita dulu. Jadi di zaman dulu itu ada yang namanya skip challenge. Aku lupa tuh tahun berapa, tapi yang jelas tuh ada namanya skip challenge. Ya itu kejadiannya sih pas aku kelas 5 atau 6 SD lah, sekitar segituan, mungkin sekitar 2014 15-an kali ya, atau 16 gitu, sekitar segituan. Intinya ada yang namanya skip challenge. Dan ini temanku mau aja sih jadi apa namanya, jadi kelinci percobaannya anjir. Nah awalnya ini kan kita nggak ada yang tahu kan, kayak mereka ngelakuin skip challenge ini. Kejadiannya tuh SD itu kan jam 1 atau jam 12 tuh kadang udah pulang tuh. Nah ini tuh kita habis sholat zuhur, jadi kayak habis sholat zuhur gitu, terus masih ada waktu buat istirahat lah. Terus ya seperti biasa, ada yang di kantin, ada yang ada yang di depan kelas gitu-gitu ya. Terus ada yang di dalam kelas gitu. Nah kebetulan saat itu tuh aku lagi di dalam kelas. Nah teman-temanku ini yang melakukan skip challenge ini tuh ada di depan kelas. Nah awalnya kita nggak tahu tuh kayak ada yang ngelakuin skip challenge, karena ya emang di dalam kelas kan, kita nggak lihat juga dan gak denger apa yang mereka omongin karena udah sibuk sama obrolan sendiri gitu sama teman-temanku yang lain gitu. Tapi kita tahu yang ada di kelas nih itu keluar kelas semua gara-gara ada suara orang jatuh di tangga, kayak wak gitu loh, kayak badan jatuh ke beton, tapi di tangga kan kayak buk gitu loh, kenceng, bener-bener kenceng, buk gitu, jatuh ke tangga berguling-guling gitu. Akhirnya kita keluarlah semua kan dari kelas, kayak kaget ada apa sih ini, karena kebetulan kelas kita itu deket banget sama tangga gitu, bisa dibilang sebelahan lah. Nah pas kita lihat itu si korbannya ini, temanku sebut aja si A. Nah si A ini tuh udah mukanya tuh udah bonyok kayak orang habis dipukulin gitu, kayak gimana ya, mungkin kayak habis jatuh dari motor terus nggak pakai helm gitu ya, jatuh di aspal, mukanya bonyok, lecet, terus kepalanya ini bengkak gitu, benjol karena kan terbentur juga gitu-gitu. Tapi fisik yang lain sih aman ya untungnya, kayak badan dan lainnya aman. Tapi tetap aja sih itu serem anjir, karena yang kena kan kepala ya. Mending kalau badan masih mending sih menurutku, karena kepala kan kalau lebih brutal lagi bisa fatal banget kan akibatnya. Kalau kepala bisa gegar otak, lupa ingatan, atau mungkin paling parahnya meninggal. Nah tapi untungnya nggak sampai separah itu, jadi cuma luka bagian luarnya aja ya, bagian dalam gak ada yang luka. Nah terus ditanya lah tuh, kayak sebenarnya tuh apa yang terjadi, kok bisa kayak gini gitu loh, kok bisa tiba-tiba dia jatuh di tangga gitu. Dan ternyata ketika diinterogasi, mereka ngelakuin skip challenge. Dan kalau kalian tahu, skip challenge itu adalah challenge yang kayak ada satu orang nih yang menjadi kelinci percobaan. Ya sebut aja si A yang tadi tuh, dia tuh harus berdiri di depan tembok. Jadi kayak ini seingatku ya, tolonglah koreksi kalau salah ya. Aku juga lupa ingat sih nama challenge-nya, tapi seingatku namanya skip challenge. Pokoknya dia berdiri di depan tembok, kayak bersandar gitu di temboknya gitu ya, tapi berdiri tegak gitu. Terus kedua tangannya tuh menyilang gitu, kayak
kayak pose-pose Wakanda Forever gitu ya. Terus kayak ada pose gitu kan. Nah habis itu tangannya nih yang lagi menyilang itu ditekan sekuat tenaga dari depan sama orang lain ya, sebut aja si B ini, ditekan sekuat tenaga sampai sulit bernafas atau kehilangan nafas lah, pokoknya udah nggak bisa nafas lah, pokoknya gitu tuh. Nah setauku kalau orang udah susah bernafas, kehilangan nafas gitu kan jadi lemes, terus otak mungkin keluar halusinasi atau gimana ya, mungkin kalau lebih lama lagi bisa meninggal kan. Nah tapi sama si B ini nih pas udah dia ngeliat kayak si A ini tuh udah mulai kayak lemes-lemes gitu, terus pandangan udah mulai gak jelas gitu lah ya pokoknya. Nah sama si B ini tuh dilepas tuh tekanannya tuh, dia langsung lepas, nggak ditekan tuh kan, langsung dilepas, tapi nggak dijagain si A nya ini, padahal si A ini kan masih dalam kondisi kekurangan oksigen ya, pasti tubuhnya masih lemes, terus ya jalan juga belum bisa stabil karena ya namanya otak kekurangan oksigen gimana sih ya kan. Terus ini mereka tuh ngelakuinnya bener-bener sebelah tangga banget, kayak ini tangga nih naik nih terus sampai atas kan kayak ada tiang beton gitu tuh. Nah mereka tuh ngelakuinnya tuh di situ, dan ya udah pasti dong pas dilepas langsung dia kehilangan keseimbangan ya, muter gitu kayak lemes gitu kan, otomatis dia kayak pusing gitu kan, dia nggak tahu arah kayak tangga sebelah kanan atau kiri kan dia juga nggak tahu tuh, mata mungkin pandangan masih kabur mungkin ya, akhirnya jatuh lah itu dan berdarah-darah tuh dia. Tapi untungnya baik-baik saja, tidak ada luka yang serius banget. Tapi akhirnya si B ini ya kena marah lah, kayaknya orang tuanya dipanggil deh kalau nggak salah ya. Tapi untuk cerita kali ini itu aja sih ya, makasih deh buat kali ini, terima kasih udah dengerin.